sering melayani Belanda Buddha, pasti minta ratu, Tirto Caru ratu. Nah, pasti begitu. Tapi kalau Belanda Siwu enggak, dari jauh dia. Tang. Ya. Kalau Caru gitu misalnya, membuat Tirto yang ke timur, selatan, terus begitu, ke tengah gitu. Kalau Belanda Buddha pasti itu ratu, karena senjatanya gade. Kalau Siwu senjatanya panah. Itu maksud ya. Nah, nyilip ya. Ya. Terus sekarang Makinsan digeni. Makinsan digeni ini sebenarnya setengah ngaben. Ya. Setengah ngaben. Ini tahun 80-an baru mulai di Bali. Di Denpasar. Jadi yang dimaksud dengan Makinsan digeni adalah pelaksanaan upacara pembakaran jenazah yang tidak disertakan dengan upacara pengabenan, namun pelaksanaan atiwu-tiwunya tetap langsung. Atiwu-tiwu itu ngeringkas itu, saya bilang tadi itu memasang leletan sampai selesai. Itu namanya atiwu-tiwu. Ya, setelah itu baru ngaben. Ya. Nah, ini Makinsan digeni ini mungkin menunggu hari baik atau menunggu sanak keluarga yang jauh itu biasanya. Karena waktu dekat akan ada puja wali misalnya, langsung. Nah, itu justru yang berpikirnya gini, ya. Kalau kita berpikir secara ekonomi, sebenarnya Makinsan digeni ini rugi, double. Nah, jadi Makinsan digeni, ya, Makinsan digeni ini sebenarnya tinggal nambah panjang hilang sama pengadang-adang selesai. Nah, iya, ngaben udah itu. Paling nambah 2 juta 3 juta selesai ini. Enggak ini. Nah, ini yang enggak tahu pemikiran dari bapak-bapak ya. Yang sering di Cibinong ini Makinsan digeni itu. Ya, padahal sedikit lagi ngaben gitu. Kalau tidak misalnya seperti itu, pakai namanya nyuaste geni. Nyuaste geni ngaben yang paling sederhana, yang tadi saya bilang itu yang arcedana itu. Arcedana atau arcedana. Tuh. Itu paling sederhana itu. Gitu. Gitu. Tapi ya mungkin nah inilah makanya kita tingkatkan jenazahnya Bapak ini supaya tahu. Oh, secara ekonomi kita tahu gitu. Secara ekonomi kita tahu. Kasihan yang punya jenazah ini, yang punya sawe. Kasihan juga Banjar, tadinya anak milu urunan untuk kematian kan, kasihan juga, gitu. Nah ini nggak tahu dia mungkin kalau seperti ini apa ada unsur bisnisnya nggak gitu, kan gitu. Nah ini, yang harapkan sih jangan Makinsan digeni, nyuaste geni aja langsung. Atau rencana. Jadi nggak perlu narpana 2 kali, munjuk langsung ngaben. Itu mirip, gitu. Nah, kita di rantau ini loh, ya. Dan sama makanya kalau Hindu ini sebenarnya kan fleksibel. Mati di Amerika dibakar, dilarung ke laut, kedatangan di Bali. Ya kan, bisa kan? Makanya senjata siwa itu panah yang paling dalam. Itu tentu. Dengan suatu proses. Ya, berikutnya nanti setelah setelah dibakar itu ngerike seperti dikatakan. Itu ngerike kalau di Priok pakai juga 22 kuangen atau kalau di dispintal dulu 7 kuangen. Jadi buku dispintal dulu 7 kuangen. Ada juga di Yarni Prakarti 11 kuangen. Tuh, ada. Makanya ngaben. Nah, sekarang kita ngaben cerita. Ya. Ngaben adalah mengembalikan Pancema Buddha ke asalnya atau pencucian Atman tahap awal untuk melepaskan sang Atman dari selubung Stula Sarira dan Sukma Sarira. Menurut Lontar Warspati Tahu, Atman itu dilapisi oleh 3 bagian lapisan ya. Lapisan sarira yang disebut Tri Sarira, Stula Sarira, Sukma Sarira dan Antahkarana Sarira. Badan yang paling menjasmani adalah Stula Sarira.
Badan ini terdiri dari 5 unsur, yaitu Panca Mahabhuta, ya, Pertiwi, Apah, Teja, Bayu, Akasa. Saat meninggal, badan inilah yang ditinggalkan oleh Sang Atman. Sang Atman meninggalkan Stula Sarira, ya, Atman masih diselubungi oleh Sukma Sarira dan Antahkarana Sarira. Nah, itu yang akan dibebaskan. Ya, setelah Sang Atman lepas dari selubung tersebut di atas, Sang Atman masih dilekati oleh karma wasana atau perbuatan baik. Ya, jadi perbuatan buruknya itu kita hilangkan semua. Tinggal perbuatan baiknya yang namanya karma wasana. Ya. Ngaben tingkatan yang sederhana yang juga disebut ngaben swasta dinyatakan dalam lontar Yama Purwana Tatu. Ya. Iki pawaras sang yang yama maka sidaning tingkahing anu perkara sawane wong mati nista mati utama kewala wong amati bener mageseng ugi presiden mulih maring Batara Brahma ya diapi tanpa bil swasta ring sang yang kageni atma presiden amanggih ayu sang yang atma itu di Yama lontar Yama Purwana Tatu. Jadi ya, tidak salah lagi kita kalau misalnya pakai kanister mati utama yang mana aja boleh. Kalau punya uang lebih bagus, mungkin bagus antara gengsi ya silakan utama gitu. Kalau tidak ada uang ya kan kanister gitu. Ya. Artinya inilah sabda Sang Yama, sesuaikanlah dengan kemampuan untuk mengupacarai orang yang meninggal. Lakukan dengan upacara nista mati utama asal orang itu mati benar. Dibakar saja akan sampai di Batara Brahma, meskipun dengan biaya yang sangat minim atau sederhana. Lakukanlah dengan ngaben swasta pada Batara Agni, akan berhasil juga mendapatkan kerahayuan Sang Yang Atma. Itu bunyi sastra. Jadi pelaksanaan nyilip dan pakincan ini harus disertai dengan tirta pangantas pakincan, atau kalau di Bali istilahnya tirta pangantas taman. Ya, dan bisa dilaksanakan pengabenan sewaktu-waktu. Bila tidak disertakan tirta pengentas pakincan atau tirta pengentas tanam dari Sulinggih, maka batas waktu ngaben adalah 1 tahun. Ya, kalau belum 1 tahun tidak boleh ngaben. Itu ada sastranya lagi. Ya. Nah, setelah selesai beliau mengembalikan semua Panca Mahabhuta ke asalnya, itu baru memegang. Ya, memegang. Ya, setelah memegang itu, setelah upacara pengabenan dilanjutkan dengan memegang dan nganyut, yang mana sebelumnya dimintakan kepada Sulinggih yang ngumpul tirta prasida, tirta pemegang, dan tirta penganyut. Nah, tirta penganyut ini adalah membuka yang mau ngirim Atman itu, yang kalau kita bahasa kasarnya itu JNT itulah pengirimnya, ya, travelnya itu. Nah, kalau di kita itu Batara Brahma JNT-nya, makanya kita harus minta izin kepada Batara Brahma untuk mengirim Atman ini ke Batara Yama. Itu kasarnya seperti itu, ya. Nah, setelah itu nganyut, ya, setelah itu nganyut, baru dikedetin lagi kalau mau ngeloras atau nikah. Ya, baru dipulang ke laut, baru didaftarkan ke Baruna, langsung ditarik lagi. Ya, tarik lagi untuk nikah. Ya, yang dimaksud dengan ngeloras atau nikah adalah merupakan kelanjutan dari upacara pengabenan atau kesucian kekuatan Panca Mahabhuta agar kemurnian dan kesuciannya kembali seperti semula, sehingga bisa kembali ke sumbernya, yaitu Ida Sang Yang Dewasa atau Tuhan Yang Maha Esa. Ngeloras adalah pensucian dari unsur Panca Mahabhuta, Akasa, Bayu, Teja, Apah, Pertiwi, menjadi unsur yang lebih halus, yaitu Panca Tanmatul, berupa rasa ganda sabda sparsa. Ya. Pencucian dilanjutkan lagi menjadi unsur yang lebih halus lagi, yaitu Triguna.
Sabtu, Raja, Selamat, semua dikembalikan kepada yang punya, yang aslinya. Ya, makin disucikan lagi yang menjadi ahamkara, maka disebut Dewa Pitara. Kemudian dalam roras terjadi lagi tingkat penyucian, unsur ahamkara menjadi budi, unsur perilaku. Kemudian disucikan lagi menjadi mahat, unsur pikiran. Ya, dikembalikan lagi, inti pikiran jahat dikembalikan ke yang punya. Ya, sehingga menjadi hampa, sunyi atau hiang. Nah, ya, sehingga sebutan dalam puja pika adalah yang pikara. Nah, biasanya kita sebut dewa yang pikara. Jadi kekuatan mahat dan yang pikara akan bersemayam di Swarloka atau di Swargaloka. Nah, tadi setelah Gadat Dewi itu ngangkat non dingin, mungkin Ibu Surati bertanya, kenapa pakai daun dingin Ratu? Gitu kan? Karena di surga itu tidak ada daun beringin, ada cuma pohon beringin. Ya, ada pohon beringin. Di bawahnya itu atman bermiliar-miliar atman yang belum dipakai oleh dia. Ya, jadi hebat juga leluhur kita sampai tahu kesalahan itu. Kenapa pakai daun beringin? Ngulang kajeng. Ya, kalau laki-laki ulatannya 3 tengkurap 22 kali. Ya, kalau perempuan ulatannya itu 18 ya, 18 ulatannya. Nah, itu sebenarnya yang ngulat itu adalah keluarga. Ya, keluarga ngulat kajeng. Ya, sebagai peleburan dosa 10 tingkat keturunannya. Ya. Jadi tambah yang anaknya misalnya tambah 1 tingkat lagi. Itu jadi kesucian dari yang di atas. Makanya kalau beroras boleh berkali-kali, kalau ngaben tidak boleh berkali-kali. Tetap sama dengan kita mengupas bawang nih, bawang merah atau bawang putih. Bawang merah pertama nih pancen mawude, pertiwi 1 set, kembalikan ke pertiwi. Bayu, angin, kembalikan. Api, kembalikan. Tanah, kembalikan. Itu pancen mawude dikembalikan. Nanti waktu beroras dikembalikan lagi. Ini suka jahil dulu nih, suka ngeraba orang, inti berapa dibalikin. Ini suka melirik orang, inti penglihatan dibalikin. Tuh. Ya. Ini suka ngomongin orang, inti pembicaraan dikembalikan. Ini suka nyium yang aneh-aneh nih, kembalikan lagi inti punya. Gitu. Jadi semua inti itu dibalikin ke yang punya. Nah, makanya sampai sunyi ya. Sebelum dibawa, hanya sisa sedikit itu karma wasana yang baik. Jadi yang buruknya dibuang, yang baiknya tinggal. Ini makanya melinggihan dewian bukan melinggihan atman, tapi melinggihan karma wasana yang baik. Supaya nanti ya waktu sudah negara gunung. Negara gunung itu sebenarnya sang atman ini minta ketua kepada yang beramal untuk keturunan berikutnya. Itu makanya kita kadang-kadang yang peka, misalnya yang peka, besok saya rencana ke dan ini lewat tol, tapi ternyata besoknya nggak lewat tol, lewat jalan biasa. Nah, kalau yang peka biasanya ini leluhur ini masih nuntun kita, ini leluhur ini. Jangan lewat sana, ada bahaya sana, lewat sini aja. Kalau yang indigo misalnya, makanya kalau pacaran sama orang indigo repot, belak-belak katanya, kemarin mau ke sini ternyata besok sini gitu. Nah ini apa tuntunan leluhur ini? Jangan lewat sana, lewat sini aja. Gitu. Nah itu ya.
itulah anunya ya. Terus baru melinggihan deweyang. Melinggihan deweyang itu dirong dulu. Ring tengah bapan tu, ring kiwi buntu, ring tengah kita. Kita itu betara yang guru. Makanya di rong telu itu ada beberapa fungsi ya. Yang pertama, Brahma Wisnu Iswara bersemayam di sana. Yang kedua, betara yang guru juga di sana. Nah, kalau melihat yang itu sang sulinggih yang meninggal, apakah itu empu, apa resi, atau pedanda, atau apa namanya, itu dilihat di atas di ruang dulunya itu, di ruang dulunya. Kalau walakanya yang meninggal, itu di bawahnya, ada di bawahnya tempat di bawah itu khusus untuk laku di bawahnya. Kalau makanya ada kalau nyekah itu namanya lingga. Nah, lingga itu punya keturunan pedanda atau empu resi silakan, itu lingga, buatlah lingga. Nah, terus membuat kita sekah yang kita rasa, sekah atau usbun itu yang kita rasa. Nah, yang satu ada namanya sangge. Sangge ini adalah suatu sedemikian rupa sama dengan ini, sama dengan sekah, tapi tidak ada namanya dan tidak ada tongkatnya. Tongkatnya pakai daun kayu sakti ya, daun dadar. Kalau sangge ini adalah untuk siapa yang keturunannya dia belum di terorasa, ya, itu masukkan ke sini. Sang Sulinggih itu membuka satu pintu untuk keluarganya yang belum dirorasa. Nah, mungkin Bapak sudah dengar ngentas-ngentas di Jawa. Ngentas di Jawa sama dengan kita sangge. Kalau Sang Sulinggih dibuka 4 pintu, semua bisa masuk di sini. Yang belum dibacarai. Makanya kalau ngentas-ngentas itu tergantung kekuatan jenazah, kekuatan Sang Sulinggih yang menjalankan. Kalau misalnya sampai dia berani buka 4 pintu, berarti dia sudah hebat. Bisa ribuan masuk sini, ratusan ribu bisa masuk sini untuk dibacarai. Kalau nggak kuat, udah, ya, bisa lewat gitu. Kalau nggak kuat, karena semua sifat manusia di sini yang masih kotor, ya, yang masih kotor seperti tadi ada panca mudanya masih yang belum dikembalikan, yang lain-lain seperti pancetan mantu dan itu semua belum dikembalikan, ini masih kotor. Makanya kadang-kadang lebih kuat negatifnya daripada positifnya. Nah ini kalau kita di Hindu ini, kita di Bali cukup buka satu untuk keluarga dia, dilarang yang lain masuk. Nah kalau kita bebaskan masuk, banyak nih masuknya, tapi kita yang malah itu. Makanya ada sangge, sekah, malingge. Kalau tidak ada leluhurnya pedanda atau sulinggih, enggak, namun itu sekah sama sangge sekah. Nah, Nike mantan mungkin ya yang bisa sampaikan ya, nanti akan berkembang pada waktu kita tanya jawab. Ya. Oke, Om Santi sini. Ya baik, materi yang sudah semua disampaikan. Terus ada mungkin kalau kita simpulkan butuh waktu lama. Jadi kita dapat di sini itu sampaikan bahwa dari yang disampaikan tadi sekian banyaknya materi, pada intinya yaitu dalam fitriyatnya hidup. Jadi kita ini mengembalikan unsur Pancamabudha dan merubahnya kembali menjadi pancatan mantra. Jadi unsur-unsur yang ada dalam diri kita ini itu dikembalikan.
sama dengan proses penciptaan mikrokosmos dan makrokosmosnya. Jadi penciptaan alam semesta itu diciptakan dari kasar ke halus. Nah, kembaliannya juga begitu. Kasar yang kita tulis sarira menjadi sukun sarira dikembalikan lagi ke antahkara sarira. Tuide saja yang dewasa itu sendiri melalui kegiatan sawa pertika atau perawatan jenazah, ya, sampai dengan ke nitik geni ataupun nitik berdiri. Nah, rangkaiannya tadi akan setiap perawatan jenazah, bagaimana kita memandikan jenazah, sebelum mandi jenazah apa yang kita lakukan, sudah disampaikan materi yang tadi. Nah, begitu juga naik ke ngerora sampai ke ngelenggang tadi. Dan itu pengelenggangannya tadi adalah ketika sudah menjadi dewa yang itu. Dan tempat pengelenggangannya juga adalah di orang telur dan jadi dia sudah halus itu. Artinya dari kasar yang unsur Pancamawuda itu dikembalikan menjadi suksuma sarira, menjadi antah karena sarira atma itu, maka disebut atma bedanya dan lain sebagainya. Nah, ketika tadi yang disampaikan Ratu Bundanda sangat banyak sekali. Nanti kemungkinan tadi yang saya sampaikan bahwa semua materi yang disampaikan Ratu Bundanda itu akan kita share ya Pak Ketua Panitia. Nanti ada di grup, nanti di share. Silahkan nanti di copy, dipedomani, dipelajari lagi dengan baik-baik. Artinya diimplementasikan di pura masing-masing, di ajar masing-masing. Yang kira itu saja ya kesimpulannya. Baik, kita lanjutkan dengan sesi pertanyaan. Om Swastiastu. Om Swastiastu. Menasnapura panitia yang sucikan dan istri yang mensucikan. Rasanya banyak sekali paparan ide-ide yang perlu dicermati kita bersama, karena banyak mengandung nilai etika, nilai fatwa, nilai ritual yang perlu mendapatkan penjelasan lebih luas lagi. Oleh karena itu, izinkan memperkenalkan diri yang Dirmangku Medi Wirawan, yang salah satu dosen sekolah Jakarta, yang memegang mata kuliah yoga tentunya. Oleh karena itu, berkaitan dengan paparan ini, izinkan yang menyampaikan beberapa pertanyaan. Tadi disampaikan oleh Ide Bundanda mengenai konsep Brahman, Atman, Aikyam, di mana konsep ini bicara tentang ketertunggalan, persatuan dan persatuan. Nah, oleh karena itu, bagaimana kita menyikapi sebuah ritual, etika, dan fatwa melalui 3 konsep dasar agama Hindu, yaitu 3 kerangka dasar agama. Pertama itu ritual, ya, ibarat telur itu dia kulitnya. Lalu yang kedua adalah etika, kuning telurnya. Lalu yang ketiga adalah tatwanya atau filsafat yang mengupas tentang kebenaran daripada sesuatu hal yang perlu kita pahami. Pertanyaan itu, kalau misalnya orang meninggal, ya, itu kan diaben, okay. Diaben. Lalu ada unsur-unsur yang perlu diketahui, yang diaben itu sebetulnya jiwanya atau atmannya atau sel-sel pikirannya, gitu. Karena di tengah umat ini itu ada beberapa pertanyaan-pertanyaan yang perlu mendapat penjelasan, karena berdasarkan konsep ketertunggalan tadi yang disampaikan oleh Ide Bundanda bahwa Brahman dan Atman itu adalah tunggal. Ketika
orang meninggal itu berarti secara logika kita berpikir bahwa Atman itu sudah barang tentu akan menyatu dengan Brahman, karena di situ ada konsep Brahman, Atman, Aikyam. Brahman dan Atman itu tunggal. Lalu bagaimana kemudian ketika orang meninggal itu, ya perlu diupacarai, diaben, kan begitu ya. Nah yang diaben ini Atmannya sendiri atau sel-sel pikirannya yang masih ada keterikatan dan hal-hal yang bersifat material. Itu ya. Kita pakai logika, filsafat logika. Lalu yang kedua, pertanyaan kemudian muncul, ada orang yang meninggal misalnya tabrakan misalnya begitu, lalu dibiarkan, tidak diupacari. Yang ada kan di agama Hindu ya, diulapin dan sebagainya. Tentu saja nanti akan menjadi pertanyaan, bagaimana, apa yang terjadi di sana, Atmannya di mana dalam posisi kejadian seperti tadi? Ya, apakah dia menjadi bumerang bagi orang-orang yang masih hidup itu? Ya, berdasar pengalaman dia di tempat rumah, di depan rumah itu ada jalan. Kenapa di sana setiap hari ada kecelakaan? Apa ada kaitannya di sana atau bagaimana? Kecelakaan meninggal, kecelakaan meninggal di tempat yang sama itu, seperti itu. Nah, ini apakah ada kaitannya dengan hal-hal yang orang yang sudah meninggal itu tidak diagen sehingga akan mengganggu lingkungannya? Itu barangkali Ibu Nando, Nasi Nampurun. Pertanyaan singkat, terima kasih. Terima kasih Pak dosen. Wah, sudah bagus sekali pertanyaannya. Kita sama-sama pernah jadi dosen. Ya. Jadi tadi jenazah dan Atman, wadah kasar dan badan halus dan badan kasar, semuanya sebenarnya dibersihkan, dikembalikan dan disucikan. Nah, jadi kenapa dibakar? Dibakar pertama, sisa yang dibakar itu adalah kepertiwi. Asapnya gak kasih. Jadi semua kita kembalikan dulu. Nah setelah itu baru Atmannya disucikan, seperti saya katakan tadi. Buka bawang itu, Atmannya disucikan sampai hilang negatifnya, sampai masih ada karma wasananya yang baik. Itu yang kita dilihat, ya itu. Nah, kalau yang tadi Bapak bilang di pinggir jalan sering tabrakan atau di perapatan sering tabrakan meninggal, Bapak kan orang yoga, harusnya bisa menyerah di situ. Nah, saya pernah soalnya masih saya walake dulu. Jadi di perapatan saya di Lombok itu setiap ada tabrakan mesti lewat. Nah itu makanya diulapin supaya dia balik sebenarnya, supaya jangan dia di sana. Negatifnya di sana. Jadi positifnya itu sudah balik, negatifnya masih di sana. Inilah yang berbeda. Nah, bila suatu saat di rumah Bapak mencaru misalnya, mencaru berumbun kayak, mencaru macam satu kayak, berikanlah dia sedikit itu di jalan itu, akan hilang dia. Saya waktu olahraga seperti itu pernah kejadian di Mataram. Jadi di pojok rumah saya itu di gereja itu perapatan itu. Gitu. Jadi waktu saya ngersigana, adik-adik kan bilang setiap berapa minggu tabrakan jedar mati. Ya udah, mari kita istilahnya singkirkan mereka, hentak mereka, doakan mereka. Dengan terus sigana saya ke perapatan berdoa sampai di sana. Sampai sekarang nggak ada lagi yang celaka mati. Karena ini unsur positifnya sudah kembali, unsur negatifnya masih di sana. Nah ini yang berbeda. Itu makanya belum dikembalikan kepada yang punya. Kenapa kalau tabrakan diulangkan supaya jangan dia di sana. Kadang-kadang kalau kita jeli itu, jangankan itu ya, orang keluar misalnya
lahir misalnya sekarang baru umur 5 bulan lahir meninggal, itu pun grup itu tidak, kalau tidak kita ubacarakan yang namanya warak ruwon, langkir, melumah, itu grup itu sampai tua kita diganggu oleh anak itu, karena baru berhubungan antara kamu petang, antara suami istri, bibit yang perempuan merah, bibit yang laki putih bertemu, ya kan? Bertemu, satu itu jutaan mati bibit itu. Nah, dari sana pun sudah dikirim oleh Yudhistira yang universal, sinar sucinya masuk itu Atman yang pertama masuk. Nah, kalau dia lahir 5 bulan itu meninggal, itu harus dibacarai. Itu harus dibacarai. Ngelungah, ngelangkir, atau warak keluar namanya. Nah, kebetulan yang sudah 3 kali mengalami seperti itu, mengukur orang seperti itu. Jadi saya cerita, dia cerita, Ratu, ini waktu anak saya lahir 6 bulan kemudian meninggal. Terus ada mangku guru yang lupa. Itu sudah selesai, Ratu, dibacarakan oleh pemangku guru Jakarta ini. Oke. Tapi setahun kemudian mangkunya meninggal, Ratu. Oh iya, karena mangku guru. Saya bilang itu, kalau dia mangku guru diberikan panugrahan oleh yang ngewitan, panugrahan pati atau pengumuman dulu, tidak akan mati dia, karena dia bisa, tapi belum berwenang. Terus gimana lagi? Ngerah di tiap paranormal di Jawa Barat. Sampun Ratu disiapin, karena ini sekarang umurnya sudah 17 tahun, ya tahun. Jadi sudah disiapin sepatu, baju, semua sudah siapin. Didoakan dengan sajian gini, kandung. Jadi ibunya itu digendongin terus dari mobil 3 sampai habis. Jadi seminggu masuk rumah sakit, 3 hari saya masuk lagi rumah sakit, 3 hari saya lagi masuk lagi rumah sakit. Karena Atman itu masih melekat itu di sana tuh. Atman itu walaupun udah meninggal, karena belum disucikan Atman itu. Nah, akhirnya saya bilang sama dia, oke lah, ngapain kecil ya, rumah kecil. Dia terbentuk cinta Ratu gitu. Ya terserahlah berapa punya uang gitu. Ya puput 3 juta 4 juta itu ngapain di Rajapati, tapi ngapainnya jangan di rumah, di Rajapati. Jadi prosesnya itu pun harus jelas, tidak hanya sekedar ya, walaupun kita punya saya ngajar yoga misalnya, tapi kalau tenaga kita, tenaga dalam kita nggak ada, tidak akan bisa menjalankan seperti itu. Gitu. Kalau kita yoga, ada tenaga dalam, orang nyerang pasti dia mental kok. Ya, pasti dia mental. Gitu. Makanya tidak gampang juga menjadi pemangku, tidak gampang juga jadi pedandu. Gitu. Harus ada seperti itu. Jadi perlu peningkatan yang ada dengan memberikan ilmu pengetahuan seperti ini. Nah, itulah yang berbeda. Nah, setelah kita lakukan upacara sesuai dengan tupoksi ininya masing-masing, ya masing-masing bisa warak kulon ini yang punya tupoksinya, ngelungah ini, gitu. Semua ada. Ngaben klaster ini, ngaben selalu bertiga ini. Prosesnya beda, nggak beda banyak sih, hanya beda sedikit. Hanya
Kalau ini mantranya seperti ini, nambah ini. Memang mantranya seperti ini, mantranya seperti ini, nambah ini. Gitu. Nah, itu sebenarnya makanya ampun gitu ya. Kita itu sebenarnya banyak yang kurang baca seperti ini. Nah, sama kayak kabel, kan harus gede-gedean kabel. Ini pun kenapa pakai yang kecil? Ya, yang cukup 3 juta, 4 juta. Karena kita juga berpatokan kepada Manawuh Dharma Sastra bab 7 sloka 10 Dharma Siddhartha. Iksa sakti desa kala tadu. Ini kerangka kita berpikir sebenarnya untuk yakni. Sakti juga harus tahu. Ya. Iksa, hakikat tujuan. Apa tujuan kita? Ngaben, seperti ini tadi. Ya, ngaben itu adalah mensucikan zat Atman, mengembalikan wadah ini selesai kita kembalikan, termasuk Atman yang disucikan. Itu ngaben, termasuk meroras itu. Semua seperti yang bacakan di makalah tadi. Jadi iksa tujuan, sakti. Kenapa punya duit? Untuk menunjang ini, untuk menunjang iksa ini, hakikat tujuan ini. Kala iksa sakti kala waktu. Kalau otonan dia punya hari sendiri. Kalau ngaben harus dari dewasa. Kalau meroras tidak dari dewasa. Ada 3 meroras itu di sastra. Ya. Meroras tidak dari dewasa. Itu ada 3. Pertama, ngelanus namanya. Apa dasarnya ngelanus? Ya. Jadi 1 daun 1,5 jam. Kalau 24 jam berarti ada 16 daun. Ya. 4 jam dipakai ngaben, 12 jam pakai ngeroras. Itu melanus namanya. Ada juga sekarang ngaben 12 hari lagi ngeroras. Ngeroras juga namanya 12 tahun. Ya. Di negara agama tercantum juga. Ya. Di candi-candi di Jawa itu yang candi Arjuna segala macam-macam itu sebenarnya Dewa Hyang semua di sana. Linggihan Dewa Hyang di sana oleh raja-raja kita dulu. Itu 12 tahun baru linggihan. Di negara agama mengatakan bahwa dasarnya adalah pembuangan Pandawa ke hutan Kandaka. Itu 12 tahun. Itu sastranya itu. Nah, itu makanya istilahnya tetap meroras. Tetap meroras. Nah, tadi ritual tadi saya bilang dua-duanya. Ya, dua-duanya Pak ya. Jenazahnya kita sempurnakan juga, kita kembalikan ke masing-masing yang punya. Atmannya juga kita sucikan, kembalikan juga ke masing-masing yang punya semuanya. Ya, ada situ, Pacitama, Toti, semua sampai suci. Nah, makanya simbolnya itu 0. Muspe puyung 0, dari 0. Ya, dari 0 sampai 0 lagi. Ya, kira-kira masih ada. Ampura, mohon izin. Berarti yang di Aben itu adalah Atman yang masih terbungkus oleh maya. Oke. Itu makanya saya bilang seperti nggak nibas bawang itu maya itu semua negatif semua. Itu kita kembalikan. Unsur negatif semua kita kembalikan. Sisanya unsur positif namanya karma wasana itu yang kita lihat. Ya. Dan makanya ada sesunan kita selalu mengiyakan kita. Kemana kita pergi dia masih teman. Makanya kalau orang yang indigo misalnya yang sudah bisa melihat pasti akan merasakan seperti itu. Ya, memang apalagi bapak orang yang pasti lebih bisa. Enggak, kita masih kecil ya. Ini gimana? Kira-kira. Itu yang meninggal di jalan itu memang
kesulitan ketika kita membuat caru itu nanti terkesan wah ini agak apa ini kan begitu. Oh, bukan begitu, Pak. Makanya bagaimana? Kang Guru yang potong. Ya. Bila Bapak mungkin ada odalan, disangga, mencaru terumbu, nah itu ambil sedikit, kasih dia sedikit. Nah, gitu. Makanya ada beberapa kalau yang manja waktu, manja satu, setelah kita mencaru, itu ya, setelah mencaru itu diambil sedikit-sedikit, dikasih lagi berandut, lagi didoain, dibagi 8, dibagi 5, dibagi 3, dibagi 2, dibagi 1, mantranya masing-masing, itu disebar. Nah, kenapa disebar? Yang tidak kebagian itu supaya jangan marah, supaya jangan marah. Itu masalahnya, supaya jangan dianggap begitu lah. Nanti kalau misalnya ini masuk ke tempat yang orang yang memang indigo misalnya gitu ya, masuk di sana kan kesurupan dia. Nah justru kalau macam satu sulingnya yang membuat itu diambil ya, supaya jangan kesurupan. Yang kedua, supaya jangan kesurupan mencaru itu. Ini jadi mencaru waktu pertama itu sebenarnya kalau selinggih ngadegang caru dulu, berikan dia atman itu timur, utara, barat, selatan, timur, selatan, barat, utara, tengah, diberikan atman. Setelah itu baru ngaturan caru dipanggil lah itu sang buta-buta yang 5 ini dipanggil. Ngaturan caru langsung mantra mencaru. Setelah mantra mencaru, sulinggi itu dari jauh biasanya ngari tirtu yang di 5 penjuru, timur, selatan, barat, utara, tengah. Makanya saya bilang tadi kalau berangkat Buddha pasti pemangku lunas tuh. Kalau kita nggak sudah ada disiapin. Nah sekarang supaya jangan rancu, tiang sendiri kembali dia pakai bunga satu itu. Putihnya kangin, ya kan? Di utaranya, di selatannya merah, di baratnya kuning, di utaranya hitam, tengahnya hijau. Nah, ini taruh dari itu sama sebenarnya fungsinya. Itu baru terdesak malu. Setelah terdesak ayah Pak, ya kan? Nah setelah ayah Pak, ternyata ayah Pak itu tiang caru sebenarnya. Baru kita bersawia. Nah, Iki yang lihat di Jakarta kebiasaannya dari dulu itu kan sapu duluan. Jadi kalau dia bertanya lagi apa yang disapuin? Apa yang disapuin? Waktu kita ngundang Buddha, taruh Buddha di carunya itu kan dia kumpul di sana. Nih, makanya apa yang pertama? Api, terserah mau pakai ganyo, mau pakai duku, pokoknya api. Yang kedua itu kul-kul. Yang ketiga itu papa. Yang keempat itu tulut. Yang kelima itu sapu. Jadi Buddha kalau kumpul, pantekan kul-kul bulus, tung, bisa deh. Langsung dikepak pakai papa. Tambah bisa dia, ada lari keluar kan, tuludang kadang-kadang. Pasti setelah tuludang pasti ada sisa sapuan. Itu filosofinya. Nah, ini makanya sobihang yang ini, ya, karena memang kita mau merubah kebiasaan kadang-kadang susah. Itu harus ada kesepakatan. Itulah sebenarnya. Makanya kalau misalnya lolos dari sini, dia keluar, itu dia bisa masuk ke orang-orang kita. Makanya itu menjadikan kita kesurupan. Ada orang kesurupan, saya belum kebagian ini macam-macam kesurupannya. Gitu. Jadi ini sebenarnya makanya api, kul-kul, papa, tuludang ke dalam, sapuang ke dalam. Nah setelah sapuang ke dalam kumpul, tinggal perlimu, antukan.
karena udah kumpul. Tuh. Nah itu, seperti itulah jalan Gazaru. Nah, oke, ya, Purwosawi kiri. Ya. Yang kan tukang butuh Purwosawi yang ngarani, gitu, ya. Oke, yang lain mungkin. Saya Mangku Arya ngayak di Puro Agung Satibana. Mikir Ratu Belanda, saya punya 3 pertanyaan. Sebenarnya banyak, tapi saya 3 saja. Boleh. Karena saya antusias kan. Saya punya paman yang telah membesarkan saya, menganggap saya seperti anak. Apakah boleh saya pada saat hari terakhirnya memandikan paman saya, walaupun saya sudah jadi pemangku gitu. Ya, itu yang pertama. Kemudian yang kedua, apakah boleh saya juga pada saat beliau, paman saya yang meninggal ini, sebelum diantar ke tempat terakhirnya, apakah boleh saya juga menimbangnya? Yang kedua. Kemudian yang ketiga adalah mengantisipasi pertanyaan dari yang lain. Apa makna uang kempeng yang ada 9, yang ada 11 gitu di dalam nanti kan itu ditampilkan apa maknanya? Ini 3 mata, ada semua itu. Oh, bisa. Ada yang lain dulu, biar sekalian lama deh. Oke, ini pertanyaan yang kedua. Udah. Sebutkan nama, terus pertanyaannya. Yang desa Saking Pura Agung Satibani Jonggo. Mungkin yang lebih pertanyaan kali lunas penjelasannya nih. Untuk pemandian jenazah dengan prosesi dengan pembersihan air kembang atau pengumuman kan dilanjutkan dengan menyentuhkan telur ayam. Nah, yang ingin tahu kenapa dengan telur ayam? Apa ada filosofinya? Terus yang kedua, prosesi titip ini. Kenapa tidak boleh ngaben sebelum jangka waktu 1 tahun? Itu mantan matur suwun Om Sarti. Oke, Om Swastiastu. Biar sekat dulu nih. Ya. Jadi pertanyaan Pak Mangku tadi itu boleh. Jadi gini, ya. Apalagi orang tua atau paman yang membesarkan kita, ya. Itu sebenarnya boleh. Tapi banyak aturan di Bali. Di Bali pemangku tidak boleh melayang. Ada. Kalau kita di sini nggak boleh melayang, ya kan? Kalau kita punya tetangga cuma 1 orang 2 orang, gimana? Nah, itu bukan sunate sebenarnya. Kalau melayang itu cuma mendoakan. Sama dengan ini. Nah, misalnya megang jenazah. Kenapa boleh megang jenazah? Menurut Kian, menurut Rande ya. Jadi apalagi tadi dibilang membesarkan orang tua, anggap orang tua. Karena pertama, kita ini semua punya hutang pada orang tua. 5 hutang kita tidak pernah bisa dibayar ini oleh kita. Pertama, kalau bahasa Solonya sang amat tua, yang melahirkan kita, mempertaruhkan jiwa raganya untuk melahirkan kita. Kita berutang itu dengan jiwa pun tidak membayar. Satu. Kedua, kita selalu didoakan oleh bapak ibu kita. Harusnya udah hari-harinya di dalam dikasih canang, didoakan. Sang kumarin anak yang sudah lahir. Ya, sang cantuk sana dikasih. Nah, setelah kampus besar lagi didoakan. Tunggu saja. 3 bulan, tahun menekleh
dan nikah dan urusan. Dua utang kita baru. Yang ketiga, bapak ibu kita memberikan kita makan seumur sampai nikah. Diberikan makan kita dari bayi sampai tua, diberikan makan sampai seumur nikah kan. Coba dihitung berapa miliar itu. Ya. Nah, itu ketiga. Ya. Yang keempat, diberikan pendidikan sama bapak kita, sama ibu kita. Dari TK sampai profesor. Coba bayangin, dibantu oleh bapak kita. Yang keempat. Yang kelima, bapak ibu kita adalah juru selamat. Apa juru selamat? Mari, Pak, jangan pusing ini. Udah, dokter. Juru selamat ini. Ya. Kalau sakit, ya, bapak ke dokter. Nah, pijitin. Nah, itu kan juru selamat. 5 kita punya utang, nggak bisa kita bayar. Nah, boleh pemangku megang itu, tapi sesuai dengan proses pemangkuan, merasite lagi, merasite duit. Merasite duit. Nah, di silengge, di dia lagi, ratu, di tiang lagi, di tiang. Presiden yang temen, ya disepuh lagi. Nyembah sebenarnya mendoakan supaya saat ini jalannya lancar sesuai dengan Agnu Prasangse. Jalan sini dihadang oleh si Ari-Ari, jalan sini dihadang oleh oleh Jogor Mandek Lamas, dihadang lagi oleh air Ketuban gitu. Oh, perjalanan lama kan begitu di Agnu Prasangse itu. Nah, supaya kita mendoakan supaya dia lancar perjalanannya ke sana gitu. Makanya boleh. Nah, aturan di Bali itu tiang juga belum dapat sastranya. Yang tidak boleh ngelayar, sudah dikatakan kan. Terus tidak boleh berbakti pada orang tua. Nah, itu tiang nggak tahu sastra, belum tahu sastranya. Kalau tiang beranda ini di Siwang, meninggal ibunya misalnya, bapaknya berbakti, tapi gelungnya dibuka. Ini tandanya menceklong ini angka 8 ini tandanya selingih, gitu loh. Tandanya sudah menuju jati, makanya dibongkar ini. Buka dulu magaman, nanti baru operasi dulu lagi, baru pasang lagi. Kalau di Buddha katanya nggak boleh, katanya, yang belum tahu sastranya. Boleh. Kalau di Siwa yang boleh. Sama kayak misalnya adin yang meninggal misalnya, gitu. Saya boleh membakti, hanya membakti tapi memegang nggak boleh. Ya, beliau pun nggak boleh. Kalau mampu boleh memegang. Itu prosedur lagi kita, ya. Itu yang pertama. Yang 9 itu menandakan nawasan 9 arah mata angin. Ya, timur, utara, selatan, barat, utara, barat laut, timur laut, tenggara, barat daya, tengah. 9. Tambah lagi 11 tambah akase pertiwi. Itu simbolnya. 5 hanya 5 saja. Makanya Tri Datu, Brahma, Wisnu, Iswara. Kalau Panca Datu, nambah lagi Mahadewa sama Siwa. 5 jadinya Panca Datu. Ya. Nah, terus Ibu Desa. Kenapa pakai telur? Karena di manusia ini telur ini tidak pernah bercampur antara kuning putih, ya, sebelum dia sembuh. Nah, sebelum dia rusak, ya. Itu sebenarnya simbol pemisahan yang mana kita akan kembalikan. Ya, seperti ini. Oh, ini abunya seperti ini ada sebagian. Lelatunya ini ke angkasa, dibakar ke ageni. Jadi bisa pemisahan. Sama kayak kita medlu bulanan, ya, manusianya baru itu 3 bulan itu pertama apa yang simbolnya? Pah-pah pertama, pah-pah yang kebakar sebelah halutan, ya, antara
Pertemuan antara panggung petak, saya bilang 1 hidup 1 juta yang mati. Itu makanya kebakar sebelah. Nah setelah itu mulai dia bercampur membatu-batu simbolnya. Setelah itu mulai dia mau misah ini, simbolnya telur. Gitu. Nah setelah dia misah itu, yang misah itu maksudnya apa? Yang mana harus menjadi tangan, yang mana harus menjadi kaki, yang mana harus jadi kepala, yang mana harus jadi hidung, yang menjadi itu semua misah seperti itu. Dan itu simbol telur. Ya. Kalau simbol telur di Biokalu beda lagi. Simbol telur di Biokalu itu adalah menarik negatif dari kaki ibu jari kaki kiri. Itu simbolnya beda. Nah kalau ini simbolnya memisah dia. Bisa-bisa yang mana yang harus jadi ini, jadi ini. Makanya berikutnya simbolnya list samuan itu semua isi perut itu di list itu. Tuh, biar Serati juga tahu tuh apa list samuan itu, isi perut itu. Ya. Ada tangkar hijau, ada lilit linting, ada siku, ada macam-macam. Ya, basang wayang, basang muda semua ada di situ. Makanya ada ketupat kusuk ya, terus ketupat ulut itu kan jantung, itu simbolnya itu hati, simbolnya semua ya, supaya Serati juga tahu itu filsafatnya seperti itu. Jangan sampai nanti ditanya anak mulut itu dari dulu. Nah ini makanya perlu peningkatan jenana ini. Ya. Kenapa telur ayam? Ya kan, tidak telur bebek. Makanya Ratu Beranda itu tidak boleh makan ayam, karena ayam ini banyak negatifnya. Gitu. Jadi banyak negatifnya. Jadi supaya bisa dia menarik negatifnya itu pakai jari kiri. Coba ibu lihat acintil, pasti yang kiri di bawah, yang kanan mendengkeng. Itu menarik negatif, itu yang kiri itu. Jadi telur itu tidak menarik negatif yang kita punya. Gase malu, ya 10 kekotoran yang ada dalam kita. Itu yang ditarik. Nah, waktu Durga Kala menjadi Durga, tidak bisa di stop oleh Siwa. Akhirnya Siwa diinjak pakai kaki. Itu ditarik dari kaki kirinya, satyanya menjadilah Parwati lagi. Betul. Ya, itu yang tentunya filosofinya. Ya, apalagi satu prosesnya apa lagi itu? Nitip digeni. Ya, kalau nitip digeni itu anak medan sastranya, seperti yang katakan tadi, harus pakai nitip petisan atau nitip pamenem itu sastranya. Makanya kan kasihan, makanya kadang-kadang nyilip itu nggak tahu kalau beranda lain melakukan nggak, kalau dia melakukan, karena memang kalau tidak dilakukan waktu pas dia meninggal, waktu pas ngaben, ada dewasa belum bisa gitu, dia lakukan, doain lagi itu, waktu itu pingsan, baru kita ngaben, gitu. Jadi sama dengan nebusin, itu sebenarnya, oke?